juga seperti itu. Tidak kalah Pasrepan ya Pak ya. Sudah seperti Semboro, bukan lebih enak lagi gitu ya. Harapan itu sangat besar sekali. Siap. Saya secara pribadi dan juga selaku wakil rakyat sangat menginginkan ya di Kecamatan Pasrepan ini ada wisata petik jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda di podcast Jawara, Jagongan Wakil Rakyat DPRD Pasuruan. Selama ini Pasuruan dikenal luas sebagai penghasil mangga, apel, dan durian. Namun ternyata ada satu komoditas lain yang mencuri perhatian. Apa itu? Jeruk. Dari data resmi Badan Pusat Statistik 2024 menunjukkan tren positif produksi jeruk dalam 2 tahun terakhir. Pada 2022, dari 24 kecamatan, produksi jeruk di Kabupaten Pasuruan mencapai 2.817 kuintal, lalu meningkat menjadi 3.015 kuintal pada 2023. Khusus di Kecamatan Pasrepan, lonjakannya lebih signifikan, dari 337 kuintal pada 2022 menjadi 554 kuintal pada 2023. Kenaikan ini membuktikan bahwa jeruk Pasrepan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu ikon pertanian di Kabupaten Pasuruan. Namun, agar jeruk tidak hanya berhenti sebagai hasil panen, dibutuhkan langkah strategis, komprehensif untuk menjadikannya besar. Disinilah perlu peran pemerintah daerah, DPRD, komunitas petani, dan hal lainnya. Untuk tahu lebih banyak, mari ikut saya. Nah, mungkin ini aja Bu. Ini kan Kecamatan Pasrepan nih posisinya. Nah, ini kan selama ini kan Pasuruan dikenal sebagai potensinya adalah durian, apel, dan mangga. Nah, kalau kita bicara ada komunitas baru, sebuah ikon pertanian baru berupa namanya jeruk. Menurut Ibu gimana Bu potensinya? Potensinya sepertinya luar biasa sekali ini ya. Karena perkembangannya dari tahun ke tahun ini sudah banyak ya, petani ini yang beralih dari yang tadinya nanam padi, betul, atau nanam jagung, sekarang sudah beralih ke jeruk. Oh gitu. Iya, bahkan di kecamatan lain di Tutur itu malah dari petani apel beralih ke jeruk ya, karena melihat potensinya. Potensinya. Gitu. Artinya lebih menghasilkan jeruk saat ini, untuk saat ini mungkin ya. Mungkin seperti itu dan juga mungkin perawatannya tidak terlalu susah kalau jeruk dibanding apel. Betul gitu ya. Treatmentnya lebih ya. Bu, kalau melihat tren 2 tahun terakhir ini kan kenaikannya sangat fantastis. Apakah ini menjadi tren pertanian baru nantinya di Kabupaten Pasuruan? Apakah bisa jadi seperti itu? Harusnya seperti itu. Dengan perkembangan lahan yang ada ya. Sekarang kalau nggak salah informasi dari Dinas Pertanian di Kecamatan Pasrepan ini aja sudah ada 100 hektar. Wow, luar biasa itu. Iya. Yang tadinya mungkin hanya sebagian kecil masyarakat di sini, tapi ternyata ini cocok kayaknya ya. Kecamatan Pasrepan ini untuk komoditas tanaman jeruk ini bisa terus dikembangkan. Main teman di Pasrepan itu kok dari rumah sini ke rumah sana itu suguhannya kok selalu jeruk. Jeruk. Jeruknya juga lumayan enak ya. Kalau dulu kita makan jeruk itu kan adanya jeruk itu dari daerah timur sana, Semboro ya. Jember ya. Jeruk Bali. Jeruk Bali gitu. Betul. Jeruk Medan. Jeruk Batu, jeruk Malang kan gitu ya. Nah, ini sekarang ternyata Pasuruan punya potensi yang seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah ya bersama DPRD ini hadir. Itu menurut saya. Ke masyarakat ini untuk
bisa mensupport ya petani jeruk ini bagaimana bisa berkembang dengan baik. Misalnya ya support pupuk ya. Support apa itu? Alat pertanian, mungkin pelatihan gitu peningkatan ya. SDM yang ada ya, supaya jeruk yang ada di Kecamatan Pasrepan ini bisa terkelola dengan baik. Bu, kalau melihat potensi jeruk yang di Kecamatan Pasrepan ini, apa sih langkah strategis DPRD dengan Pemkab untuk bisa memajukan potensi jeruk ini? Bagaimana, Bu? Baik, ya kalau melihat potensi yang ada di Kecamatan Pasrepan ini ya harusnya Pemkab bersama DPRD ini hadir ya, turun ke petani jeruk ini untuk bisa tahu permasalahan di bawah ini seperti apa, untuk mensupport ya, misalnya memperhatikan bagaimana lahannya ini, sudah benar nggak perawatannya ya. Misalnya pupuknya sudah benar apa enggak, airnya sudah mencukupi apa enggak, ya. SDM petaninya seperti apa, sudah diperhatikan apa enggak, mungkin perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan supaya mereka dalam meningkatkan produksi tanaman jeruknya ini bisa lebih maksimal. Harusnya seperti itu ya. Setelah itu nanti setelah ini semua jeruk sudah baik, berkembang baik, ya tentunya tahapan berikutnya memberikan pelatihan untuk peningkatan dari hasil jeruk ini sendiri. Ya, misalnya jeruk ini dibuat minuman ya. Searah dengan gitu ya. Ini programnya Pak Presiden ya, hilirisasi itu. Mantap sekali. Itu bisa sekali itu ditingkatkan, tidak hanya dijual jeruknya saja, tapi ditingkatkan bagaimana jeruk ini bisa lebih diolah lebih maksimal, bisa menghasilkan cuan lebih besar. Artinya tidak hanya produk mentah, tapi juga produk jadinya juga ada gitu. Ya, misalnya dibuat minuman, sirup, manisan, atau lain-lain. Ya, dan jeruk ini juga manfaatnya luar biasa sekali untuk kesehatan ya, untuk daya tahan tubuh. Betul sekali, betul. Luar biasa. Kalau Bu, mungkin Ibu kan sebagai legislator sudah menerima, apakah sudah ada curhatan dari petani-petani jeruk khususnya di Kecamatan Pasrepan supaya minta sumur kayak atau kurang air atau kayak gimana, Bu? Bura sendiri kan berangkat dari dapil sini ya, dapil 4 termasuk salah satunya Kecamatan Pasrepan ini. Nah, itu ada beberapa petani jeruk yang sempat curhat ya. Mereka banyak sih sebetulnya yang dicurhatkan kemarin itu. Ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Di antaranya kesulitan air di sini. Petani itu untuk menyiram ya atau memberikan nutrisi kepada pohon-pohon ini tuh tidak ada fasilitasnya. Ya, ada sih sebagian kecil masyarakat itu yang sudah berusaha ngebor sendiri ya. Tapi ya itu kan tidak semua punya kemampuan seperti itu. Sehingga dalam menanam atau bercocok tanam jeruk ini apa adanya. Nah, ini diharapkan kan nanti ke depan itu adalah perhatian khusus untuk petani jeruk ini, biar nanti unggulan Pasuruan itu bisa bertambah. Tidak hanya mangga. Ya. Waduh, mangga itu luar biasa, sudah dipromosikan seperti itu, pameran kemana-mana ya dengan mangga apukat itu ya. Nah, ini demikian juga dengan durian ya. Nah, ini mudah-mudahan jeruk ini juga bisa diorbitkan juga. Ya, dibantulah oleh pemerintah supaya pemasarannya ini juga bisa diterima oleh baik itu pasar lokal maupun pasar luar seperti itu. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, kita saat ini ada di tengah kebun jeruk ya. Sampai bisa menikmati pemandangan yang luar biasa ini. Kita di rumah cari jeruk sebiji itu kadang susah ya. Di sini sampai kececeran jatuh-jatuh itu.
Saman boleh petik-petik jeruk yang sudah tua, bebas ya. Nanti dibawa pulang boleh. Tapi bayar ya. Nggak apa-apa ibu yang bayar nanti. Kantongnya nggak ada. Siapin kantong ya? Oh sudah disiapin, nggih. Wah luar biasa ini kita ada di tengah kebun seperti ini ya. Ini anugerah ya dari Yang Kuasa yang luar biasa, yang patut kita syukuri ya. Mudah-mudahan ini nanti ke depan petani jeruk ini bisa benar-benar dapat perhatian ya. Benar-benar pemerintah dan DPR itu hadirlah untuk bisa ikut memperhatikan para petani di Kecamatan Pasrepan. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahasanya perkembangan pertanian jeruk di Kecamatan Pasrepan ini sungguh luar biasa. Ya, informasi dari dinas itu sudah ada sekitar 100 hektar yang sudah berkembang ya di Kecamatan Pasrepan. Nah, ini mudah-mudahan ada binaan yang serius ya dari pemerintah. Misalnya diperhatikanlah seperti apa petani ini supaya terus bisa berkembang, difasilitasi misalnya dari ya Pak, ada kebutuhan air nggak Pak di sini? Ada nggak? Kurang nggak? Kurang mencukupi nggak? Yang seperti ini dipegang gembuk gini nih, ini bagus berarti banyak airnya, nggih. Kalau harganya jatuh ya juga nangis ya petani itu. Apalagi jeruknya juga ikut jatuh gini ya. Nah, ini berapa kintal ini sudah yang berceceran ini. Ya, ini mungkin pasarnya ya yang kurang mendukung. Nanti jeruk-jeruk ini sudah bisa bagus, bisa bersaing ya dengan jeruk-jeruk yang dari luar ya. Ya, jeruk Semboro itu ya, jeruk Semboro meskipun hijau itu dalamnya itu sering gitu ya, manis ya. Nah, ini Pasrepan sekarang juga seperti itu. Nggak kalah Pasrepan ya Pak ya. Sudah seperti Semboro, bukan lebih enak lagi gitu ya. Nah, ini dipertahankan Pak Usin ya. Ya apa? Lah rontok-rontok itu kenapa Pak Usin? Ya, itu karena kena lalat buah. Kena hama lalat buah. Berarti ini ya pupuknya ya nanti yang perlu diperhatikan ya. Saya pikir itu. Bu, jika jeruk Pasrepan ini ingin menembus pasar nasional maupun pasar ekspor, apa yang harus dilakukan petani menurut Ibu? Ya. Petani sudah barang tentu harus memperbaiki kualitas jeruknya. Siap. Supaya bisa bersaing dengan kancah nasional dan ekspor ya itu ekspor ya. Itu tadi. Misalnya jeruknya harus standar ya. Siap. Besarnya harus manisnya, harus kulitnya itu bersih, tidak bentek-bentek ya. Terus juga ya enak lah dipangan itu ya, sehingga bisa bersaing ya dengan jeruk-jeruk yang dari luar yang lainnya. Baik, terakhir Bu, secara pribadi Bu Rias harapannya kepada produksi jeruk Pasrepan seperti apa Bu? Saya secara pribadi berharap ya jeruk di Pasrepan itu bisa berkembang pesat ya. Tentunya saya berharap juga petani-petani yang tadinya belum tahu ini ya, bahwasannya bertanam jeruk itu ternyata lebih menghasilkan ya atau lebih menguntungkan. Itu mudah-mudahan dengan acara ini masyarakat luas tahu ya, sehingga yang tadinya bertanam yang lain itu mungkin kurang berhasil bisa beralih ke jeruk. Sehingga produksi jeruk di Kabupaten Pasuruan ini bisa terus berkembang dan melimpah. Luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan seperti itu harapannya. Amin. Ya. Bu, potensi wisata kebun jeruk di Kecamatan Pasrepan Pasuruan seperti apa Bu? Ya, harapan itu sangat besar sekali. Siap. Saya secara pribadi dan juga selaku wakil rakyat sangat menginginkan di Kecamatan Pasrepan ini ada wisata petik jeruk. Mantap. Melihat potensinya yang sudah berkembang luar biasa seperti ini. Siap. Mudah-mudahan ke depan jeruk
Kecamatan Paserpan bisa bersaing di kancah nasional maupun mantap sekali dan menghasilkan PAD dari kunjungan-kunjungan wisata itu ya Bu ya. Betul, Luar ya, biasa. ada yang masuk ya. Jangan hanya di Batu, di Malang ya. Pasuruan pun Pasuruan bisa. bangkit ya. Mantap. Pasuruan harus bisa. Iya. Mantap. Supaya menyelam sambil minum air ya, suruh berkembang ya, PAD datang. Alhamdulillah, mantap sekali Bu Rias. Pak Husin, sejak kapan Bapak menekuni budidaya jeruk ini, Pak? Iya, terima kasih Mas ya. Alhamdulillah saya di wilayah Kecamatan Paserpan ini saya menekuni budidaya jeruk ini sejak mulai sejak kecil karena apa ya, orang tua saya itu mulai dulu memang petani jeruk, Mas. Jadi warisan jeruk. Ini ya? Ya, kebetulan dari 3 bersaudara itu kakak sama adik saya itu udah sering tani. Yo, gitu. Dari saudara itu cuma saya yang sering tani. Jadi siap. mulai usia minimalnya aktif itu saya mulai sejak sekolah SMP, terus tambah lagi di SMA itu tambah semangat untuk pembudidayaan tanaman jeruk. Alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Oke. Kalau hasilnya Pak, berapa sih Pak per bulannya untuk jeruk aja? Kalau jeruk ini kan kebetulan di wilayah Paserpan ini kita tidak bisa memprediksi setiap bulannya. Karena apa ya, di sini tuh kebutuhan airnya bisa dikatakan tanaman yang mengandalkan tanah hujan sebetulnya. Tapi yang di daerah sini itu kebetulan kami sudah punya pengeboran juga, tapi untuk kapasitas kebutuhan sendiri. Untuk yang tetangga masih belum, nanti mudah-mudahan nanti ada perhatian juga itu. Jadi setiap tahun kita hitungannya biasa jadi sampai setahun atau 2 tahun 6 bulan sekali. Setahun 2 kali kita bisa panen. Panen ya. Gitu, sekali panen berapa Pak? Kalau di nominal duit? Wah, kemarin kebetulan yang tahun yang 2024 itu ya alhamdulillah Mas ya, namanya rezeki ya, kita bisa melampaui di atas 100 juta. 100 juta sekali panen? Sekali panen. Yang kemarin itu. Baik. Kalau selama ini yang pesen untuk dikonsumsi jeruk ini dari mana datangnya? Alhamdulillah juga di jeruk Paserpan ini kita pemasarannya kalau di wilayah lokal sendiri, wilayah Kabupaten Pasuruan sangat minim sebetulnya. Kita juga bisa masuk ke kota-kota yang lain, kebetulan Jawa Tengah, Klaten, Jogja, Pasar Gamping sama pasar Pasar Gamping itu wilayah Jogja, semuanya dari sini. Kesana juga ya? Dari ke Ciamis, Garut itu banyak sudah dari sini. Baik. Kenapa ya kok kita yang sebetulnya sudah mensuplai jeruk yang sedemikian banyaknya ke wilayah ke luar kota saja masyarakat masih belum mengenal. Masih belum mengenal ya? Iya, itu yang menjadi yang tak coba untuk kita mengenalkan supaya ada yang mau kenalan gitu. Iya, siap. Pak, ciri khas jeruk Paserpan seperti apa sih Pak? Iya. Dan apa yang biar membedakan nanti dengan masyarakat yang lain, tahu ya. Sebetulnya jeruk Paserpan itu tak kalah dengan jeruk-jeruk yang ada yang selama ini terkenal kayak jeruk Semboro Mas. Iya, Semboro. Sedikit-sedikit jeruk Semboro. Di jalan itu yang ditulis di orang-orang pedagang itu jeruk Semboro. Padahal itu ya dari kita. Ini makanya dari itu saya ada kesempatan seperti ini bisa mengenalkan sebetulnya jeruk Paserpan seperti apa. Jeruk Paserpan itu Mas ya. Satu, juga rasanya manis, luar biasa. Kalau misalkan kita usia buahnya itu maksimal, rasanya tidak kalah dengan jeruk Semboro, jeruk Medan, yang selama ini diandalkan. Malah jeruk Medan yang itu kalah dengan kita. Kita meskipun sudah seperti besarnya ini, isinya ini penuh Mas. Biasanya kan yang di belakang ini kan agak kosong gitu ya. Tapi ini penuh ya sampai ke tengahnya. Bisa dibuka nanti. Penuh Mas. Berarti ya. Sampai usia buahnya itu maksimal, ini isinya masih penuh. Seperti itu Mas. Itulah yang membedakan jeruk Paserpan khususnya umumnya Kabupaten Pasuruan. Baik. Kalau sebagai petani jeruk, tantangan terbesarnya apa sih Pak? Dan kira-kira kalau umpamanya diizinkan untuk berbincang dengan pemerintah daerah dan DPRD, apa yang Bapak minta? Iya. Selama ini yang menjadi tantangan bagi kami, terutama Mas ya, kalau sudah berbuah seperti ini, pengendalian hamanya yang kita harus maksimal, kita harus betul-betul memperhatikan. Ya, selama ini ya kita namanya petani yang selama ini belum ada yang kenal dengan kita pengendalian hamanya cuma
ya sedikit ya kita tidak kurang profesional lah Mas. Nanti mudah-mudahan ke depan nanti ada perhatian untuk ada pendampingan untuk masalah pengendalian hama, virusnya, virus CPBD gitu. Kemarin kan di era tahun 2012-an itu jeruk di Pasarpan ini pernah kena keserang virus CPBD. Hampir semua jeruk itu gagal panen, tidak produksi. Tapi pada waktu itu pemerintah Kabupaten Pasuruan ada perhatian, Mas. Ada perhatian sehingga virus-virus yang kemarin nyerang itu lama-kelamaan bisa habis. Sekarang itu jeruk Pasuruan mulai tumbuh lagi dan berkembang. Dengan berkembangan seperti ini kayaknya kok hilang lagi perhatian itu loh, Mas. Gitu. Iya. Tapi saya yakin Mas Rusdi dan Gus Sobi pasti akan lebih perhatian setelah melihat berita ini ya, Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan saya harapkan seperti itu. Biar ya nanti potensi yang ada di wilayah Kecamatan Pasarpan ini juga terangkat, Mas. Jeruk yang di website bukan cuma durian, mangga, jeruknya juga ada berhektar-hektar di sini. Mantap. Siap, matur nuwun Pak Husin. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Wakil Ketua DPRD Pasuruan, Ibu Rias Judikari Rastika. Semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Sampai jumpa di podcast Jawara selanjutnya. Saya Rendy Koramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.